Dan idkhulus surur yang paling besar itu adalah idkhulus surur kepada orang-orang terdekat kita. Ada paku di tengah jalan, kemudian kita ambil. Bisa jadi ini yang akan memasukkan kita nanti ke surga. Jangan sampai kemudian jabatan atau pangkat ini kemudian mendatangkan bahaya untuk orang lain. Jadi kalau ingin mengukur cinta Allah kepada kita, tinggal kita lihat apakah diri kita bermanfaat untuk orang lain. Semakin bermanfaat, semakin dicintai oleh Allah. Semakin berbahaya, semakin dibenci oleh Allah. Bangun tidur, kita niat, bismillah ya Allah, saya niat untuk tidak menyakiti siapapun hari ini. Saya niat untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Maka pertama, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita dapat pahala sama seperti pahalanya orang haji. Dalam hati kita masih ada keinginan untuk menyakiti orang lain, ini berarti Bapak Ibu berbahaya. Apa kemudian ilmu kita bisa bermanfaat untuk murid? Belum tentu. Untuk bisa bermanfaat kepada murid, kita harus melibatkan bagaimana supaya kita dapat mauna. Jangan hanya mengandalkan fisik, tetapi andalkan juga sambungan hati kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai pembacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Kita langsung ke halaman 4. Pak Samsuri bisa dibuka halaman 4. Kitab ini terdiri dari beberapa kata mutiara yang berasal dari hadis Rasulullah dan qaul ulama. Yang pertama, ini adalah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Saya artikan satu persatu ya. Khaslatani, dua perkara, la syai'a, yang tidak ada suatu pun, afdalu, lebih utama, minhuma, dari dua hal ini. Ada dua hal yang paling penting dan tidak ada lagi yang lebih penting. Tidak ada lagi yang lebih utama dari dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billahi, iman kepada Allah. Pertama. Kemudian yang kedua, wan naf'u, dan bermanfaat lil muslimina, untuk orang-orang muslim. Ini hadis Rasulullah. Ada dua hal yang paling utama, yang paling penting, dan tidak ada lagi yang lebih penting dari itu. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah, otomatis kepada Rasulnya juga kan. Kemudian yang kedua, bermanfaat untuk orang-orang Islam. Manfaat ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Kemanfaatan kita kepada orang muslim itu pertama bil maqali, bisa jadi dengan perkataan, dengan ucapan. Kita menasihati orang, para kiai yang sering ceramah, tabligh, mengingatkan masyarakat, berdakwah, ini semua adalah merupakan nilai manfaat kepada umat Islam. Itu utama. Atau kalau tidak bermanfaat lewat maqal, lewat perkataan, au bil jahi, atau dengan pangkat, dengan jabatan. Walaupun jabatannya sebatas ketua RT saja. Jabatan ketua RT bisa bermanfaat untuk orang-orang di lingkup RT. Jabatan ketua RW juga bisa bermanfaat untuk orang-orang yang dalam lingkup RW. Dan seterusnya seperti itu. Semakin besar nilai manfaatnya, maka akan semakin besar pahala yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semua di sini kan ponggebe istilahnya. Seyukianya kaponggebeen ini bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan alhamdulillah Bapak Ibu manfaatnya sangat jelas. Apa itu? Ngajar. Mungkin sepertinya remeh. Jam 7 kita masuk, jam 2 pulang.
atau jam 7 masuk, jam 12 pulang. Kita lakukan itu sebagai sebuah rutinitas. Padahal kita tidak sadar apa yang kita lakukan itu, apa yang kita perbuat kepada murid ini, pelajaran yang kita berikan kepada mereka, ini nanti akan terus dipakai murid. Kalau kita ngajari sholat, maka setiap kali murid ini sholat dan dia dapat pahala, Bapak Ibu dapat pahala juga. Untung pahala nggak bisa kelihatan. Kalau bisa kelihatan mungkin Bapak Ibu harus sedia beberapa truk kontainer untuk menjadi wadah pahala. Saya kok yakin ya nanti guru-guru itu masuk surga semua. Ya kepala kemenangnya juga. Biljahi dengan pangkat, Bapak Ibu. Pangkat apapun kita gunakan supaya bisa bermanfaat untuk orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya pola yang kita laksanakan sekarang ini juga bagian dari ini. Amin. Jangan sampai kemudian jabatan atau pangkat ini kemudian mendatangkan bahaya untuk orang lain. Pimpinan zalim misalnya. Maka ini akan menjadi hal yang sebaliknya. Jadi bermanfaat itu pertama lewat ucapan, kedua au bil jahi lewat pangkat atau jabatan, au bil mali atau dengan harta, sedekah. Sedekah kepada orang muslim ini manfaatnya besar. Au bil badani atau dengan badan, maksudnya dengan fisik. Kalau misalnya pidato nggak bisa, ceramah nggak bisa, pangkat nggak punya, harta termasuk orang miskin nggak punya. Dengan apa? Dengan fisik. Ada gotong royong, bantu. Bahkan sekecil ini pun, ada paku di tengah jalan, kemudian kita ambil. Bisa jadi ini yang akan memasukkan kita nanti ke surga. Bisa jadi paku yang kita ambil di jalan ini adalah penyebab selamatnya orang-orang yang seandainya ada mobil lewat di situ, isinya misalnya bis isi 50 orang, kena paku, lalu bannya meletus, kemudian bisnya guling sampai akhirnya 50 orang penumpang plus 1 sopir dan kondektur ini tewas semua kalau paku tidak diambil. Tetapi karena Bapak Ibu mengambil paku ini secara tidak sengaja, ada puluhan nyawa yang sudah diselamatkan oleh Bapak Ibu. Pahalanya besar. Jadi Bapak Ibu, kita mulai sejak saat ini. Juga ini tausiah untuk diri saya sendiri. Kita niatkan setiap apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau misalnya zikir, Pak, apakah zikir bermanfaat untuk orang lain? Bermanfaat. Apakah kemudian diam, melamun atau pegang HP, apakah ini bermanfaat untuk orang lain? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Minimal kalau kita diam, minimal kalau kita pegang HP, kita terhindar dari menyakiti orang lain. Apakah bermanfaat itu harus berbuat? Tidak. Diam itu bisa menjadi bermanfaat. Mengapa? Karena dengan diam, kita bisa terhindar dari menyakiti orang lain. Jadi pahala. Kita kan tidak terasa ya bahwa setiap saat kita dapat pahala dari Allah. Jangankan ngaji semacam ini, tidur saja. Kalau kita niati dengan tidur, saya tidak zalim kepada orang, pahala itu Bapak Ibu. Pasti masuk surga. Geluran. Ini kan jarang kita sadari seperti itu. Betapa Rahman dan Rahimnya Allah, begitu mudahnya kita beribadah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada kaitannya dengan barusan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, man barang siapa. Ini tidak usah saya maknai secara maknawi, secara nahwiyah ya. Kalau pondok pesantren itu man, adapun siapa, asbaha, jadi pakai kata-kata seperti itu, nggak usah. Man barang siapa asbaha yang masuk pagi, la yanwi, dia tidak berniat az-zulma, menzolimi, ala ahadin, atas seorang pun. Bagaimana? Ada orang pagi-pagi bangun tidur, kemudian ketika bangun tidur dia langsung bilang gini, bismillah,
satu hari ini saya niat tidak zalim kepada siapapun. Tidak usah dakwah, nggak usah ngaji, nggak usah puasa, nggak usah zikir. Dia niat begitu saja. Jadi kita subuh bangun, bismillah, saya hari ini berniat tidak zalim kepada siapapun, berniat tidak menyakiti pada siapapun. Kalau seperti itu bagaimana? Ghufira lahu ma jana. Ghufira lahu, maka dia akan diampuni oleh Allah ma jana, atas apapun kejahatan yang pernah dia buat, apapun maksiat yang pernah dia buat. Saya lanjutkan lagi. Waman, dan barang siapa asbaha, yang masuk pagi orang itu, maksudnya bukan masuk pagi seperti kantor, bukan. Asbaha itu artinya seseorang berada di pagi hari. Yanwi, berniat orang tersebut, nusratal mazlumi, menolong orang-orang yang terzolimi, wa qadai hajatil muslimi, dan berniat menunaikan kebutuhan orang banyak, memenuhi kebutuhan orang Islam, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji yang mabrur. Jadi bangun tidur, kita niat, bismillah ya Allah, saya niat untuk tidak menyakiti siapapun hari ini. Kemudian yang kedua, saya niat untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Bapak Ibu kan guru, pagi hari niat, saya tidak akan menyakiti siapapun. Yang kedua, saya akan memenuhi kebutuhan murid kepada ilmu. Maka dua hal dapat tercapai. Pertama, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma jana. Kemudian yang kedua, kita dapat pahala sama seperti pahalanya orang haji mabrur. Sekarang daftar haji 25 juta Bapak Ibu. Pelunasan 49 juta. Masa tunggu 34 tahun. Itu pun kalau mabrur. Kadang-kadang di sana ibu-ibu bedai haji abelenjo. Selfie. Apalagi selfie sambil nangis di depan Pak Ka'bah itu, ya Allah. Itu pun haji kalau diterima. Hanya dengan niat dua ini, pertama niat tidak menyakiti orang, yang kedua niat memenuhi kebutuhan orang lain, sama dengan haji mabrur. Tapi tetap daftar haji Bapak Ibu ya. Jangan lantas ditanya, kamu udah daftar haji? Enggak, saya tiap hari sudah haji. Kalau satu pagi saja seperti itu, dalam satu minggu Bapak Ibu ngajar 6 hari, Senin sampai Sabtu, berarti satu minggu Bapak Ibu 6 kali haji mabrur. Saya kalah karena saya 5 hari kerja. Hanya sampai Jumat. Jadi saya 5 kali haji, Bapak Ibu 6 kali haji. Kalau 1 bulan saya kalah 4 hari dengan Bapak Ibu. Kalau 1 tahun. Ini kalau hitungan matematika. Intinya bahwa apapun yang kita lakukan, kita niati untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sudah jaminan insya Allah surga Bapak Ibu. Selain surga, pekerjaan kita itu kerasa enak. Ya memang dalam setiap pekerjaan kita tidak bisa hanya bekerja mengandalkan fisik saja. Jadi ngajar hanya mengandalkan RPP, nggak bisa. Memang betul kita bisa ngajar, tetapi apakah ilmu kita bisa diterima oleh murid? Apa kemudian ilmu kita bisa bermanfaat untuk murid? Belum tentu. Untuk bisa bermanfaat kepada murid, kita harus melibatkan hati. Harus melibatkan hati. Bismillah, saya ngajar, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan manfaat untuk murid-murid saya. Ya mungkin saya juga harus berniat gitu juga. Mau masuk kantor, bismillah, mudah-mudahan saya bisa melayani masyarakat dengan baik, walaupun hanya tanda tangan aja. Sekarang musim S29E ini. Kan enak, ngajar sudah dapat sertifikasi, sudah dapat gaji, dapat honor, masih dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah melibatkan hati, kita bekerja melibatkan Allah, insya Allah lancar. Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak dapat maunah dari Allah, tidak akan lancar.
Bagaimana supaya kita dapat mauna? Jangan hanya mengandalkan fisik, tetapi andalkan juga sambungan hati kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Libatkan, ya, kita coba libatkan dalam setiap pekerjaan kita, maka insya Allah apapun yang kita kerjakan itu akan bisa diterima dengan hati oleh orang lain. Kita akan terhindar dari menyakiti hati orang lain. Kecuali menyakiti hati orang yang nggak bener, nggak apa-apa ya. Misalnya kita dihadang oleh orang jahat, lalu kita niat saya tidak ingin menyakiti orang ini. Sepedanya diambil, kalah sepeda, ya tore. Bukan pada tempatnya itu. Jadi yang dimaksud tidak menyakiti hati orang ini adalah tidak menyakiti hati orang muslim yang baik, hati orang muslim yang tidak jahat. Insya Allah kalau seperti ini enak hidup itu kayaknya. Jadi hubungan sosial enak, hubungan dalam pekerjaan enak, ada di kantor juga nyaman, di kelas juga nyaman. Ilmu yang kita terima, ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu dapat dimanfaatkan, dapat bermanfaat untuk murid-murid kita. Bapak Ibu pernah menghitung dan ada berapa alumni yang sudah keluar dari Mindua ini, yang sudah diajar oleh Bapak Ibu, yang sudah membawa ilmu dari Bapak Ibu untuk melanjutkan ke sanawiyah, melanjutkan ke aliyah, melanjutkan kuliah. Bahkan mungkin beberapa dari mereka sudah jadi mubalik, sudah punya pondok pesantren, sudah bisa bermanfaat untuk orang lain. Selama mereka bermanfaat untuk orang lain dan manfaat itu diambil atas berkah ilmu yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu tidur saja dapat pahala itu. Karena dalam ibadah ini kan ada rumus multi level ibadah. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau ada orang berbuat baik, menunjukkan kebaikan, mencontohkan kebaikan, mengajar kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dia sendiri dan pahalanya orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Makanya Bapak Ibu ngajar ini sangat beruntung, sangat beruntung. Karena apapun yang Bapak Ibu ajarkan dikerjakan oleh murid, lalu dengan ini kemudian murid ini menjadi orang baik, lalu dia mengajarkan lagi kepada orang lain, muridnya ini mengajarkan lagi kepada orang lain. Padang surga Bapak Ibu. Gitu ya. Makanya saya ucapkan selamat Bapak Ibu memilih jadi guru ini. Ya cuman kalau satu saat misalnya ada yang saya panggil untuk jadi kasih, jangan nolak ya. Enggak Pak, saya jadi guru saja masuk surga. Mau dipromosikan ke pengawas misalnya nolak, enggak Pak, saya ingin masuk surga saja. Ya jangan. Bukankah nanti ketika jabatan lebih tinggi, kemungkinan untuk bisa bermanfaat kepada orang lain itu bisa lebih banyak kan. Kalau jadi guru mungkin manfaatnya hanya jengin 2, tetapi kalau jadi pengawas 1 kecamatan. Ya seperti saya, mek pola bermanfaat untuk 1 kabupaten. Mungkin begitu. Ya hanya Allah yang tahu, yang penting kita bekerja dengan sebaik-baiknya dan menjaga sambungan hati kita dengan Allah dan dengan Rasulullah juga sebaik-baiknya. Ini sampai jam berapa Bapak Ibu? Saya lanjutkan 1 kali lagi. Sedikit saja. Rasulullah juga berkata demikian. Beliau bersabda demikian. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam satu riwayat beliau juga mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau ingin mengukur cinta Allah kepada kita, tinggal kita lihat apakah diri kita bermanfaat untuk orang lain. Semakin bermanfaat, semakin dicintai oleh Allah. Semakin berbahaya, semakin dibenci oleh Allah. Wa afdhalul amali idkhulus sururi ala qalbil mu'mini. Dan amal perbuatan yang utama itu adalah idkhulus surur, menggembirakan orang. Idkhulus surur ala qalbil mu'mini. Idkhulus surur, membuat gembira ala qalbil mu'mini atas hatinya orang mukmin, menggembirakan orang.
Apakah harus jadi pelawak, Pak? Ya tidak juga ya. Tidak juga. Yatrudu anhu ju'an. Jadi gambarannya begini, menggembirakan orang itu bisa jadi memberi makan orang lapar. Orang lapar diberi makan. Orang yang butuh makan itu ketika dapat makanan, ini luar biasa. Gembira sekali. Au yukshifu anhu karban. Atau ada orang susah dihibur. Akan lebih baik bukan hanya menghibur, tetapi diberi jalan keluar. Jadi misalnya begini, ada orang mengeluh pada kita, saya tidak punya uang sekarang, susah saya. Istri saya sakit tiga-tiganya. Anak saya sakit 11, sakit semua. Pemasukan nggak ada. Namanya kan gambaran yang ekstrim gitu, saking susahnya. Lalu Bapak Ibu bilang begini, sudahlah yang sabar, rezeki itu sudah ada yang ngatur Allah. Dan Allah tidak mungkin membiarkan hambanya mati kelaparan, sudah sabar ya. Ini baik, idkhulus surur. Akan lebih baik lagi kalau setelah bilang gitu, Bapak Ibu ngambil dompet. Ini dah belikan obat buat istrinya, buat anak-anaknya. Nah ini baik kuadrat kalau gitu. Sudah menghibur, kemudian ngasih jalan keluar. Menghibur saja, idkhulus surur saja, membuat hati orang lain tenang, ini sudah pahala. Apalagi kemudian menyelesaikan masalahnya. Makanya kalau ada pegawai menghadap ke saya kemudian curhat, Bapak Ibu, ini seneng-seneng senep sebetulnya. Ya senepnya kenapa ya? Karena saya harus memikirkan masalah orang lain. Saya bisa saja bilang begini, emang gua pikirin gitu. Bukan urusannya saya, tapi jangan. Karena saya digaji memang untuk mendengarkan masalah dan menyelesaikan masalah. Kalau kemudian saya tidak bisa bantu, maka yang saya lakukan adalah sudahlah, insya Allah. Misalnya begini, ada teman ya ke saya mengeluh anaknya masih belum punya pekerjaan, minta pekerjaan, mungkin ada lowongan di Kemenag. Padahal sekarang kan tidak boleh, kan kecukupan sudah. Karena sebentar lagi sudah tidak ada. Yang saya lakukan adalah, ya sudahlah insya Allah, ini saja, sampean berdoa pada Allah. Tidak mungkin anak sepinter anaknya sampean ini tidak dapat pekerjaan. Insya Allah dapat pekerjaan. Walaupun tidak harus di Kemenag. Itu sudah terhibur. Kenceren Bapak Ibu. Tidak perlu ke musola. Di ruang kerja pun bisa dapat pahala. Jadi idkhulus surur, menggembirakan orang. Tetapi ingat, menggembirakan orang itu tetap ada batasnya. Jangan sampai asal menggembirakan orang, prinsip kita buang. Jangan. Contoh, seorang kepala madrasah, ya, ada pegawai tidak masuk, ada guru tidak masuk, selama 1 bulan berturut-turut. Apakah kemudian kepala madrasah harus idkhulus surur? Nggak boleh. Jadi misalnya tahu-tahu dia masuk, lalu menghadap, maaf saya tidak masuk 1 bulan. Kemana? Nggak ada Pak, tidur di rumah. Bagus sampean. Asik itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun nggak masuk nggak apa-apa. Ini salah Bapak Ibu. Idkhulus surur iya, tetapi harus pada tempatnya kan begitu. Kalau kemudian ingin menggembirakan semua orang tanpa melihat bagaimana orang itu, ya lopot juga. Ada orang datang ke rumah kita malam-malam bawa rajong, nyungkil ke jendela kita, lalu ngambil harta perhiasannya. Katanya pengajian tadi itu idkhulus surur. Lalu boleh ngiringi hatornya. Laku beli boleh tak apa? Ini tidak pada tempatnya. Dan idkhulus surur yang paling besar itu adalah idkhulus surur kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman sejawat kita. Ini pahalanya paling besar. Yang punya bikin orang seneng itu, wah, itu pahala tanpa modal itu. Pahala tanpa modal tapi pahalanya besar. Au yaqdilahu dainan, atau nyaurkan utangnya.
Berat tapi ini. Pak, saya punya utang Pak. Berapa? 1 juta Pak. Ya ini dah. Besar pahalanya. Bro. Dan sulit ini untuk dipraktekkan. Jangankan bayari utangnya orang, utang sendiri aja bikin bingung. Dan terakhir, wa khoslatani la syai'a akhbatsu minhuma. Wa khoslatani, dan ada 2 hal. La syai'a akhbatsu minhuma, tidak ada yang lebih jelek dari 2 hal ini. Apa itu? Yang pertama, asyirku billahi, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, wadurru bil muslimina, dan membahayakan orang Islam. Kita ukur diri kita Bapak Ibu, apakah kita ini termasuk orang yang membahayakan atau tidak. Bagaimana cara mengukur diri membahayakan atau tidak? Yang tahu kita masing-masing. Kalau dalam hati kita masih ada keinginan untuk menyakiti orang lain, ini berarti Bapak Ibu berbahaya untuk orang lain. Contoh yang paling sederhana saja, misalnya iri, dengki. Ada temannya beli mobil. Kalau kemudian kita ingin beli mobil juga, bagus. Tetapi kalau kemudian keinginan itu lalu ada rasa benci, jangan-jangan ngubutuyul misalnya, suudon. Lalu kemudian ada kata-kata terletuk banadki. Berarti ada keinginan untuk menyakiti saudara kita. Ketika ada orang kesusahan, kita senang lalu bilang dulat gitu. Ini berarti kita juga ingin menyakiti hati orang lain, ingin membahayakan orang lain. Ini berarti kita masih agak ini ya, agak error. Ya saya hanya bisa ngomong, selebihnya juga belajar terus bagaimana supaya menghilangkan hal-hal seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu semuanya termasuk saya, ketika ada orang, kemudian orang itu dapat kesusahan, pasti ini, minimal 1 kali seumur hidup. Pernah gini, dinedulat ban. Pernah gak? Pernah. Dan biasanya itu orang yang kita benci. Ini berarti kita punya niat untuk nyakitin orang itu sebetulnya, tetapi sudah diwakili oleh orang lain. Berarti masih ada unsur kebahayaan dalam diri kita. Dan orang yang paling jelek itu adalah orang yang ditakuti oleh orang lain karena dianggap membahayakan. Ada kan ya? Jadi dalam sebuah masyarakat, dalam komunitas misalnya, ada orang yang suka memfitnah, suka mengadu domba, suka marah-marah, suka bikin onar dan sebagainya. Sehingga ketika orang ini datang, orang lain susah. Aduh, datanglah coba nak. Datanglah saya tanah. Sehingga ada kalimat-kalimat seperti ini. Ini orang paling palang ya. Ki odi lana koen. Apa boleh mati dicoba saja nak koen. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan sampai kedatangan kita itu tidak diharap oleh orang lain, karena orang lain takut atas bahaya yang timbul dari diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang bisa kita rubah sejak saat ini. Yang pertama tadi, bangun pagi hari, kita niat, saya niat 1 hari ini tidak menyakiti orang lain, diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, nanti saya niat melayani siswa, memberikan pengajaran yang baik kepada siswa. Saya juga misalnya, saya niat melayani masyarakat, melayani bidang keagamaan dengan baik. Haji mabrur sudah. Gak perlu 40 hari di Mekah, hanya cukup ini niat itu. Mudah ternyata kan ya. Allah Maha Pemurah gitu. Allah Maha Pemurah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari apa yang sudah kita bahas barusan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, dan mudah-mudahan kita istiqomah ya. Saya tidak tahu sampai kapan ada di Sumeneb gitu. Jadi
senyampang kita bisa berkumpul seperti ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Minimal nambah saudara, nambah teretan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.